Sebenarnya kalau lebih banyak di underestimate ya. Ah, kenapa tuh? Maksudnya kayak host live doang gitu. Apalagi aku tuh juga sering kayak lu kan dari lulusan ini gitu kan. Oh, Terus ada. lo jadi host live doang. Ya kenapa enggak gitu. Dan padahal juga umur loh kalau jadi host live terus kayak hitungannya per jam. Dan kalau brand tuh enaknya udah ada viewers kan. Jadi Oke. kita nggak perlu putar otak lagi kayak gimana kita harus nyepil apa nih yang ngedatengin viewers gitu loh. Jadi kayak Awal-awal itu effortnya gimana? Kan banyak orang yang belum tahu nih. Gaji host live untuk pemula dulu deh. Berapa kisarannya? Halo, selamat datang di Cerita Otka dan hari ini saya kedatangan narasumber yang kayaknya sih kerjanya cuma ngomong doang. Ya, halo, Kak Andin ya. iya benar. Oke, Kak Andin boleh ceritain awalnya gimana sih terjun di bidang Live ini streaming. profesi baru ya? Iya, Host live. betul banget. Gimana awal ceritanya? Boleh ceritain. Ya, kalau untuk awalnya itu sebenarnya karena aku magang-magang ya. Hmm? Terus jadi makanya kan agak backgroundnya agak beda nih ya kan Iya, dari sastra ya. sastra Iya, Jepang ya. Jepang ya kan sastra Jepang terus tiba-tiba kok ke broadcast gitu kan. Heeh. Nah, itu ya karena awalnya itu aku MSIB. Mungkin ada yang belum tahu MSB itu apa? Ya, magang studi independen bersertifikat. Nah, Mm-mm. itu tuh dulu tuh ada program pemerintah kan. Mm-mm. Dia emang kita tuh kalau udah semester 6 tuh harus ambil itu untuk nutup SKS kan. Mm-mm. Makanya udah aku ambil dan emang dari awal tuh tertarik juga untuk broadcasting Mm-mm. gitu. Terus ya udah akhirnya ambil magang-magang mulai dari live streaming, terus akhirnya cobain. Awalnya kan live streamingnya TV ya. Mm-mm. Terus habis itu pindah ke live streaming e-commerce, terus akhirnya barulah ke host ini gitu. Tapi emang dari streaming ini emang dari dulu tuh memang ada pengen ke situ ataukah emang kecebur aja gitu? Justru di sastra Jepang yang kejebur. Hah? Oh, kecebur dari Jepang? Iya, Gimana gimana sebenarnya gimana? pengennya tuh sebenarnya komunikasi banget, ilmu komunikasi, ya Oke. kan. Nah, ini kan dulunya UI ya, Uni Sastra Iya, Jepang. ini Nah, Universitas itu Indonesia. kenapa ngambil UI-nya tuh? Kenapa UI sastra Jepang? Heeh. Karena itu balik lagi aku kan SMA-nya bahasa. Oke. Nah, kebetulan di SMA aku memang kalau nggak bahasa Jerman, bahasa Jepang. Oh, pilihannya tuh. Gitu. Jadi terus juga karena emang ilmu komunikasi UI kan juga rame banget yang minat gitu Peminatnya ya. banyak. Dan aku juga kan ambilnya itu UI itu dari jalur rapot kan. Oh, kalau sekarang tuh SNPTN, SBM, SNPTN gitu ya? Tapi aku PPKB. Oh, beda ada lagi. PPKB, jadi ya Oke. pokoknya dari sekolah itu kayak ditunjuk oh ya ini kerja sama UI gitu. Jadi beberapa sekolah aja gitu loh gitu Oke, kan oke. PPKB. Ya udah aku masuk tapi tetap dari rapot juga. Ya udah masuk sastra Jepang ya udah masuk gitu. Gitu. Oh, nah dari situ dari belajar sastra Jepang, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya magang yang Iya, berhubungan betul. broadcast dan tertarik di situ. Iya, Oke, itu magangnya berapa lama tuh waktu itu? banyak ya kalau yang si MSIB sendiri itu sampai 1 tahun. Oh, lama ya. Terus soalnya 2 batch aku lanjut Oke. gitu kan. Terus abis itu kalau yang magang mandiri, mulai itu kan ke live commerce tuh. Ke live commerce itu 3 bulan sembari aku ke skripsi itu aku juga 3 bulan. Terus lanjut lagi freelance lagi, host live lagi. Itu juga itu kayaknya sebulanan deh. Terus sampai akhirnya ke yang kerja ini. Oh, berarti di sini itu kerja tetap ya, bukan Iya, freelance ya? kerja tetap. Oke, nah ini kan sebenarnya host live tuh ngomong doang atau gimana sih sebenarnya? Apakah nggak terkonsep atau gimana sih awalnya tuh? Iya sebenarnya emang kunci utamanya benar harus ngomong Iya. kan ya. Karena kan kita kayak sampai 3 jam, 4 Oh, 3 jam? Iya 3 jam, Itu 4 jam, nonstop? 5 jam nonstop. Iya. Wow. Aku sih pernah ngalaminnya paling maksimal tuh 5 jam dan itu udah kayak capek ya gitu. Belum pernah dan semoga jangan sampai 6 jam 7 jam gitu kan itu kayak capek banget kan. Oke. Nah, kalau misalnya iya untuk kuncinya iya kita harus pinter ngelola kata-kata aja sih gitu kan. Dan tapi sebenarnya kalau kita sudah paham sama product knowledge-nya itu sendiri, ya itu mah ya gampang aja lah tinggal kita rangkai jadi Contoh yang paling gampang kata-kata tuh kayak gitu. gimana tuh? Yang apa? Maksudnya contoh Yang misalnya lagi yang produk
knowledge yang gampang banget tuh apa misalnya? Biasanya kalau product knowledge itu kan cuman kayak ini doang ya, poin-poin. Oh, Misalnya oke. sepatu terbuat dari synthetic leather, terus outsole-nya apa, insole-nya apa gitu. Nah ya udah dirangkai itu semua, gimana gitu. Kan karena dia poin-poin doang, ya nanti kan biar jadi kalimat panjang, ya kita rangkai itu gimana sampai 3 jam tuh. Kan beda-beda banyak produk ya gitu sih. 3 jam ngomong dengan harus Mm-mm. itu harus ngafalin berarti ya? Awal-awalnya ya Oh, awalnya kita ngafalin. soalnya kan apalagi contoh kayak brand fashion nih Hmm? aku ini brand fashion itu tuh produk banyak banget deh nggak cuma sepatu tapi ada baju sampai matras yoga botol air itu semua tuh dijual tuh jadi kayak banyak gitu produk yang di Itu ini otaknya nggak ngebul gitu. Ngafalin. Iya, awal-awal sih iya ya Oh, kaget oke. ya gitu ya. Tapi Awal-awal mulanya itu ngambil berapa jam waktu itu awal mula? kalau pas freelance Hmm? kan, pas awal-awal freelance 2 jam, 2 jam. 2 jam, Itu 2 jam produk apa sampai tuh? 3 jam. Panci, Oh, panci. iya, Oke, panci tahan panci, ini, tahan banting, iya, tahan apa? panci. Ya. Jadi nggak begitu rame yang tanya-tanya kan lebih ke mami-mami gitu. Jadi kayak Oh, nggak terlalu barbar ya, gitu. Kalau udah yang lain-lain tuh kadang ada yang netizennya, saya sering di ini tahu aku diapain? sering dihujat, Hujat kayak kenapa maksudnya, tuh? misalnya hujatnya maksudnya misalnya salahnya di mana gudangnya gitu atau enggak lagi kayak ini misalnya nih Hmm? 66 kan itu kan lagi tanggal merah ya emang Iya, pada libur kan terus kayak iya. kirim dong cepet kirim dong gitu-gitu kayak Oh, sabar sabar lagi tanggal merah gitu loh lagi tanggal merah gitu-gitu nah itu juga tuh gimana caranya kita bisa ngendaliin dan kayak bikin netizennya tuh kayak oh iya ya gitu oh, sih ya apa? Kita harus kontrol emosi kita ya. betul Hmm. iya. Berarti 2 jam itu memang kita ngomong terus Mm-mm. produk panci kita ngolah pancinya waktu itu berapa banyak? Cuman satu tipe atau banyak? Banyak, Oh, banyak banyak. juga, ukurannya juga banyak. Oke, nah dari situ lanjut apa lagi tuh? Naik lagi kan udah 2 jam nih. Ada lagi? 2 jam terus abis itu pas itu kan pas sorry itu tadi intern. Hmm. Nah yang selanjutnya lanjut ke freelance. Pas freelance itu udah mulai 3 jam. Oke, tiga tiga jam. jam. Jadi sebenarnya kalau untuk waktunya host itu kan biasanya memang 6 jam, tiga 6 jam tuh? jam, eh, 6 jam masuk gitu. Oh, Tiga 6. apa sih 9 tapi kayak 3 jam terus 3 jam istirahat terus 3 jam Oh, emang itu dikasih lagi. waktu break-break gitu Iya ya? gitu, kayak gitu. Oke. Nah jadi ya udah pas aku freelance tuh ya 3 jam tuh apa namanya bawain. Nah kalau ini pas aku freelance karena bukan brand, jadi affiliate affiliate Oke. orang punya gitu. Jadi lebih banyak juga tuh ininya apa namanya Barangnya. barang-barangnya nggak dikategoriin satu gitu loh. Jadi banyak. Kalau kita fokus di satu brand misalnya enak ya. Brand ini paling Mm-mm. itu doang kan? Nah Kita itu ngulang repetisi doang kalau ya? yang sekarang iya Oh, satu kalian sekarang brand, brand satu brand. beda-beda sih ada fashion ada ini kayak tadi Heeh. aku bilang gitu. Oke, kalau cuman satu sih sebenarnya lebih enak ya. Iya Oh, iya maksudnya di bidang fashion aja semua ya kita kan udah tahu itu ya. terus benar Tapi ini challenge-nya itu kita harus benar paham betul produknya ya. benar produk Oke, knowledge-nya. berarti fisik dan mental gimana tuh? Nah Terganggu kan? benar ini sebenarnya makanya kenapa saya agak lemes ya habis sakit. Oh, sakit. Iya Oh iya, kemarin tuh kenapa? sempat kena lambung juga kak asam lambungnya Heeh. naik gitu gara-gara apalagi sekarang hujan mulu ya hujan Oke. mulu terus kebetulan dapetnya emang keseringan malam jadwalnya jadi kayak Oh, ya gitulah emang gitu itu 24 jam enggak live-nya? sih Oh, enggak. tetap sebenarnya sampai jam 11 apalagi kayak 11 malam. twin date gitu-gitu sempat sampai kayak jam 12 gitu-gitu Oke, tapi gantian kan maksudnya? Shift-shifting gantian gitu ya? gantian Ini berarti fisik juga live iya harus siap ya? makanya kalau di namanya juga produksi kan kalau Heeh. tim produksi tuh pasti agak ini ya agak Ya agak walaupun sih banting kalau gitu saya lihat ya, misalnya kalau orang-orang live itu kan kayak semangat banget ya. iya Tapi di baliknya tuh memang capek ya. capek banget iya. Ada nggak sih ada stigma bahwa kalau jadi host live itu untuk saat ini ya kan? Kan kalau untuk presenter ya, kayak presenter itu harus good looking gitu kan. Oh, iya. Harus apa? Nah, kalau di host live ini perlu nggak sih kayak good looking atau gimana? Atau yang penting bisa ngomong atau gimana? Itu sebenarnya tergantung lagi sama kualifikasi brand. Jadi sebelum diajuin nih hostnya A B C D, Mm-mm. itu tuh kita nge-propose dulu kan ke brandnya gitu. Oke. Nah, biasanya tiap brand itu ada kualifikasi sendiri gitu. Ada yang emang oh nggak boleh hijab gitu. Oh, ada ya? Ada, itu banyak juga tuh nggak boleh hijab. Jadi
kita propose ya jangan yang ini, ganti yang lain gitu. Terus kayak Oke. harus begini, harus begitu, itu juga dari brand kayak oh yang penting kelihatan ceria aja nih karena kita fashion atau apa gitu, juga tergantung kualifikasi dari brandnya itu. Jadi Oke. kita di pick lah gitu, pas di propose di pick ya udah maunya yang ini gitu yang jadi hostnya gitu. Oke, jadi memang tergantung dari brand sendiri Betul. dan nanti sebenarnya kalau kakak kan sebenarnya kerja di agensi ya, agensi digital marketing untuk streaming ya. Nah, berarti mereka itu udah punya talent-talentnya banyak berarti ya. Iya, Talentnya sebenarnya banyak, kurang nanti lebih tinggal di pick, ngecocokin betul betul. dengan si ini Sesuai tuh misalnya ah, host live ini tuh orangnya energik banget, berarti fokus di brand ke sini fashion. fashion ya. Iya. Palingnya energik itu memang harus fashion ya gitu atau Kalau beda-beda? di aku ya, kalau di kita ya so far fashion sih Oh, yang fashion. Kalau kalau yang agak chill, tenang gitu apa aja tuh? Produk apa tuh? kalau misalnya yang agak chill ya kayak make up itu di aku juga chill gitu. Masalahnya kan kita kayak sambil kayak nge-swatch gitu-gitu kan. Oh. Jadi kayak mainan make up aja gitu. Seru tuh sebenarnya di situnya kan. Saya itu make up chill juga, terus kayak laptop juga chill gitu. Malah nggak suka tuh kalau apalagi laptop oli itu kan biasa cowok-cowok, bapak-bapak ya yang nonton. Kalau terlalu pusing. Banyak yang ngomong tuh kayak jangan cepet-cepet kak ngomongnya, nggak ngerti gitu-gitu. Jadi emang harus disesuaikan sama audiensnya gitu loh. Oke. Jadi beda-beda ya setiap brand, setiap Betul. audiens tuh memang kalau produk kecantikan ini bisa santai. Kalau produk-produk untuk yang pria kayak apa namanya? Oli, kayak alat otomatis itu kita harus benar-benar santai ya. Oke, 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 oke. Sesuaiin temponya juga. Kalau selama ini kakak di belakang layar itu ya, kan berarti 3 jam tuh kerja, terus 3 jam break ya. Nah itu tuh ngapain aja break tuh? Nah kalau di sini nggak kayak gitu, dia Oh, bukan beda 3 lagi. jam 3 jam itu yang tadi aku tuh freelance. Oh, oke. Nah kalau yang ini, kalau kita biasanya pegangnya itu per brand. Nah jadi kadang tuh tenggangnya justru lebih lama lagi, kayak misalnya dari tadi jam 11 sampai jam 2, terus habis 11 itu pagi. terus lanjut lagi jam 7. Nah 7 itu malam. itu kan Oh, prime time gapnya ya ngambilnya. agak ini banget ya, apa 4 Lumayan. jaman, kayak ya udah 4 jaman ya udah makan, ya tidur kita. Tapi itu tetap di kantor atau bisa pulang? Bisa pulang, Oh, bisa pulang. bisa di kantor, atau kayak kalau kita mau kemana dulu juga boleh gitu. Yang Oh, penting nanti oke. jam 7 balik lagi gitu. Udah standby ya. Gitu. Nah ini kan kalau yang kakak kerja di agensi nih. Nah kalau yang freelance itu kayak gimana kalau freelance? Itu freelance juga agensi sih sama. Oh, Ya sama aja kayak gitu dia. sama 3 sistemnya ya? jam, 3 jam dia kalau ini. Terus ya udah waktunya dibuat makan, sholat, istirahat gitu aja. Nah selain itu ada nggak sibuk apa mempelajari produk-produk gitu gimana ada? Iya karena aku juga kan FTI ya. Jadi aku Apa? FTI. FT itu apa tuh? Itu full time Oh, ini, oke. full time worker. Jadi sembari bantuin kakak ini aku senior aku gitu. Jadi kalau ada waktu kosong ya aku juga bikin list bang host gitu buat freelance Bang host itu juga. apa aja tuh? Isinya tuh freelance gitu. Jadi Oh. kalau kita ada butuh cepet-cepet, kita tinggal pick dari si freelance itu tadi, bang host itu. Jadi tinggal kayak mau nggak ada jadwal gini gitu. Kalau misalnya kitanya tuh si FTI-nya lagi nggak bisa kayak gitu. Oh, oke. Jadi mengatur jadwal host live dan hostnya juga ya. Iya benar. Ada nggak sih yang kayak mitos gitu kalau misalnya host live itu enak dan sebagainya, tuh ada mitos-mitos apa gitu yang mungkin kata orang awam tuh seperti apa gitu, tapi sebenarnya di posisi kakak itu wah itu sebenarnya nggak kayak gini gitu. Oh iya. Ada nggak? Sebenarnya kalau lebih banyak di underestimate ya. Oh, kenapa tuh? Maksudnya kayak host live doang gitu. Apalagi aku tuh juga sering kayak lu kan dari lulusan ini gitu kan. Oh, ada. Lu jadi host live doang. Oh, ada gitu. yang Iya gitu, beberapa ada gitu kan. Cuman kayak ya kenapa enggak gitu kan, buat batu pijakan juga, loncatan juga gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya dan padahal juga ya makmur loh kalau jadi host live gitu. Apalagi kan tadi aku bilang ya freelance. Terus kayak hitungannya per jam. Itu tuh ya sejam itu bisa 150.000, bisa 200.000, dan biasanya tuh kalau yang nawarin kayak misalnya aku kan sebagai yang suka nawarin freelance ya, itu tuh paling enggak tuh seharinya tuh 3 sampai 4 jam
gitu. Karena itu ya sehari lumayan banget kalau sejamnya 200.000, 100.000 600 kan. saya Iya, itu cuma dari satu tempat ya. sehari. Iya, dari satu tempat. Makanya lumayan banget. Dan aku juga yang ngurusin apa namanya, pembayaran freelance gitu, itu lumayan banget per seminggu 2 minggu tuh dapetnya mereka lumayan banget gitu untuk ini. Jadi kayak ya jangan di underestimate gitu untuk pas live Oke. gitu. Ya, jadi memang walaupun di underestimate, Mm-mm. tapi sebenarnya kalau secara finansial, Menjanjikan alhamdulillah juga oke kok. ya, gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi memang teman-teman di sini ya, Sobat Otka, jadi untuk pekerjaan ini tuh memang pekerjaan baru ya, yang Iya, baru-baru sekarang ini lumayan. yang rame karena banyak e-commerce Betul, yang pengen live. jualan lalu Mm-mm. live ya. Betul, Nah, ya betul. karena memang kita langsung kayak tahu oh produknya seperti apa dan kamu beli itu kita bisa review dulu ya. Betul, betul. Iya, itu juga banyak orang-orang nangkapnya ya itu karena langsung. Kalau kita ke customer service kan lama ya Lama nunggu ya. Kalau nanya. di sama host kan langsung dijelasin langsung apa itu sih ngarahnya Iya emang. sih saya juga kalau belanja memang nanya dulu ini tuh tahan ini enggak, terus ini bagus Size enggak. saya ini ukuran segini Iya gitu kan karena oh juga. apalagi pakaian kan size-nya itu Betul. kadang XL-nya tuh Nah, iya. pas sama kita kadang Bener, beda iya karena juga kan ada tuh. beberapa size ya. Iya. Walaupun sama XL tapi mungkin beda 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 ukuran. Bener, dan Oke. itu kadang susah tuh, kadang ada netizen yang cuman ngasih taunya kayak, "Kak, buat anak SD kelas 2." Kayaknya kan banyak ya, maksudnya ukuran beda-beda ya guys, gitu. Jadi kita harus ini lagi pelan-pelan, kayak coba diukur ulang ininya gitu, kita edukasi kasih tahu, di cara ngukurnya begini-begini gitu-gitu. Gitu sih. Itu sebelum kakak sebelum live gitu, kira-kira kakak tuh latihan apa dulu gitu sebelum sebelum live itu biasanya? Aku tuh biasa malamnya sih kalau itu, Malamnya. heeh, malamnya aku pasti cari tahu, ini awal-awal ya, Mhm. awal-awal cari tahu, pokoknya ngelotokin si product knowledge itu, kayak kalau ada yang tanya ini, oh jawabnya begini gitu. Jadi aku udah cari tahu semua, kayak kalau ada yang tanya buat misalnya sepatu ya, Mhm. sepatu buat anak kecil insole sekian gitu-gitu kan. Nah itu aku kumpulin apa namanya, sizing dari brand itu yang dari kecil sampai gede gitu. Jadi ntar kalau itu ya tinggal lihat aja gitu-gitu. Jadi aku nyiapinnya pasti malam gitu. Oke. Berarti kita memang sudah disiapin kita mau bahas apa, brandnya apa, emang sebelumnya udah disiapin Udah ya? ada jadwalnya Ah, gitu. oke. Jadi kita memang harus mempersiapkan aja. Itu kan Betul. banyak biasanya saya live tuh kan ya. Kalau yang enak itu kan satu passion ya, enak ya. Ada kan saya di beberapa platform tuh ya. Nah, itu tuh produknya tuh banyak banget tuh. Ada yang sepatu, ada yang laptop, ada yang macam-macam. Hmm, Nah, kayaknya itu pusing banget ya kayaknya. iya itu kemungkinan affiliate kali ya. Jadi Affiliate ya kalau jadi gitu. semuanya kayak nyampur aja gitu loh. Nggak Oh. dikategoriin satu brand apa gitu kan. Oh, itu beda ya. Jadi kalau affiliate biasanya semua produk masuk gitu sekaligus. Kalau brand biasanya cuma satu 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 Saat brand aja. fashion ya fashion aja, di baju, sepatu kayak gitu. Oke, berarti enaknya sebenarnya pakai dengan brand ya. Iya, Belajar itu memahaminya itu cuma fokus di situ bener. aja. Dan kalau brand tuh enaknya udah ada viewers kan. Jadi Oke. kita nggak perlu putar otak lagi kayak gimana kita harus nyepil apa nih yang ngedatengin viewers gitu loh. Karena ya mereka udah request, udah nanya gitu loh. Jadi kayak ya itu ngejawabin aja udah ininya gitu. Nah, Kalau ini kalau yang baru affiliate, kan affiliate itu yang udah bagus sih, udah banyak followernya banyak bagus. betul. Cuman kalau yang awal-awal itu Nah, effortnya gimana? pertama harus kita cek juga dashboard ya, Heeh. dashboardnya kayak ini yang mana yang paling sering diklik kayak gitu, kita harus lihat Diklik gitu. produknya maksudnya. Klik Oke. produk kita harus lihat, kalau itu yang paling banyak kita harus pin terus, kita spill terus kayak gitu. Terus kayak misalnya dari viewersnya itu masuk dari etalase berapa gitu, nah itu kita harus lihat juga. Jadi istilahnya kita sambil ngomong, tapi kalau aku sambil ngomong aku juga nganalisis si dashboardnya itu tadi Oh, gitu loh. Kalau itu nggak ada viewersnya ya, kalau sepi banget ya kan kayak gimana ya caranya biar naik nih, apalagi nih yang harus di spill, coba yang ini deh, produk satu udah, produk dua gitu-gitu, terus kayak apalagi nih gitu-gitu. Oh, jadi kalau kita harus mainin di produk ya. Ada nggak gimmick-gimmick lain gitu, saya jadi apa terbang gitu, cuma di luar. Iya, itu juga tuh sering ini ya, lagi naik juga tuh ya yang kayak gitu, yang heboh-heboh. Tapi kalau aku enggak sih ya, capek ya. Iya. Soalnya diem aja tuh maksudnya cuma ngomong-ngomong doang itu capek banget. Aku juga makanya kayak keren banget teman-teman yang bisa sambil joget-joget itu capek banget sih pasti. Capek banget Apalagi harus tuh. nahan tone suaranya harus tetap stabil ya, itu Betul, agak iya. sulit kayaknya ya.
Saya juga pernah ngerasain live 1 jam juga udah kayak lama banget. Iya ya. Apalagi kalau 2 jam, 3 jam sampai 6 jam ya? 5 jam. Aku sih 5 jam. 5 jam ya. Non-stop ya. Waduh, straight. luar biasa. Iya, makanya. Kan banyak orang yang belum tahu nih, gaji host live untuk pemula dulu deh. Berapa kisarannya? Tergantung lagi Oh, kan. jangan digantung dong, kasihan. Tergantung lagi kalau yang aku tahu ya, normalnya sebenarnya ya mungkin 5-6 kalau yang 5-6 tuh maksudnya apa? 5-6 juta. Sebulannya tuh. Tapi Dapet. itu kan nggak bonus ya kalau. Oh, ada bonus juga? Iya, tergantung lagi. Oh, aduh, digantung. Tergantung kalau Tapi kan biayanya tuh per jam kan ya tadi itu kan? kalau freelance. Oh, kalau freelance. Kalau freelance per jam. Kalau misalnya FTI nggak per jam dong. FTO yang full time gitu ya. Oh, jadi sebenarnya host live itu ada dua skema ya. Iya, Pertama ada yang freelance, yang keduanya yang full time. Kalau full time itu gaji pokok gitu ya. Tapi plus kalau bonus plus kalau- bonus. Oke, yang kedua itu yang freelance itu mau bebas gitu ya, per jam. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau Kakak dulu pengalaman waktu di freelance dulu deh. Itu gajinya tuh berapa tuh? Per jamnya tuh? Aku per jamnya itu sih 150 sih. 150. Yang paling pemula banget kan Kakak udah pengalaman nih. Pemula banget tuh berapa? Pas aku itu 150 sih udah soalnya 150 pas sejam. per jam gitu. Tapi kalau emang orang-orang yang belum ada portonya sama sekali host live stream, biasanya paling aku sendiri ngasihnya tuh harga di 50 sampai 80. Aku kan juga nyari freelance kan. Nah, itu kalau misalnya nggak ada portonya nih, ya udah 50 atau 80 ribu paling mentok banget gitu. Oh, kalau nggak ada Porto portofolionya, sama sekali. Iya. baru-baru nyoba nyemplung lah gitu ya, 50 sampai 80. Iya, tapi kalau udah ada sedikit gitu, biasanya 100 ribu. Minimal 100. Oke, berarti pengalaman berapa tuh biasanya kalau yang dapat 100 itu pengalaman sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu? Kita bukan waktunya sih kayak biasanya Megang dikasih brand. brandnya berapa dan pegang berapa brand dan cukup gede nggak brandnya gitu. Gitu sih. Oke. Soalnya kan kalau makin gede brandnya makin banyak yang nanya, itu berarti dia makin dia bisa handle banyak orang juga makin jago gitu. Jadi ya udah cocok kalau misalnya lebih dari 100 kayak gitu. Oh. Gitu sih kalau aku lihatnya dari. Jadi tergantung dari skillnya juga ya. Betul. Skill dan pengalaman dia. Emang tidak bisa ngebohongin sih kalau pengalaman ya. Bener. Oke, berarti untuk teman-teman itu khususnya anak-anak baru SMA ataupun S1 sebenarnya masih bisa ya. Bisa Baru lulus SMA katanya pernah denger ada yang baru join ya? Iya, SMA juga ada yang udah sambil side job buat host live stream Oh, gitu. luar biasa ya. Udah mengumpulkan pundi-pundi. Keren. Tapi memang bener sih kalau sekarang zaman saat ini kan industri sudah mulai berubah, ekonomi sudah mulai berubah arahnya kan. Betul. Bahkan karir pun sudah banyak yang berubah kan. Nah, emang kita harus curi star. Betul. Termasuk kakak juga curi star kan sebenarnya sebelum lulus tapi udah kerja. Udah iya bener. Itu bener sih karena makin apalagi kayaknya Gen Z sekarang tuh juga ini banget ya, kerja tuh pada cepet-cepetan banget gitu. Jadi Iya. kayak udah banyak gitu pasti pengalamannya kalau Oke. itu dia sih. Nah, ini untuk teman-teman yang nggak ambis nih ya, untuk harus ambis dari sekarang, harus diubah mindset teman-teman, karena memang saat ini tuh orang tuh yang dibutuhkan tuh pengalaman kan, Betul, cari itu pengalaman. bener banget. Karena walaupun ya di Indonesia pendidikan gak linear pun nggak masalah, yang penting teman-teman punya portofolio ya, Betul. portofolio karena kakaknya juga kan ngerekrut juga nih, Iya. harus dipentingin tuh portofolio kan, Iya. ya pernah ikut. Nah, cuman teman-teman sini walaupun kayak Kak Andin juga misalnya lulusan sastra Jepang, tapi karena beliau pengennya ngomong depan kamera atau di requesting, ya ikutan aja gitu. Nah, itu walaupun nggak nyambung kan, sebenarnya nggak nyambung, nggak nyambung. Tapi ilmu komunikasinya ada. Betul. Ilmu komunikasinya kan bahasa itu sastra dan bahasa itu kan ada ilmu komunikasinya kan. Iya. Nah, tapi itu nyambung secara itunya. Tapi kalau bahasa Jepangnya dipakai nggak? Kalau sekarang sih belum ya. Oh, belum. Doain aja. Doain aja mudah-mudahan nanti ke depan karirnya kali aja bikin promoin produk-produk Jepang ya. Makasih. Oke, nah ini kan untuk gajinya freelance berarti ada yang 50, mulai dari 50, 150 sampai 200 lebih lah ya, tergantung. 200 sih. Oh, 200. Paling tinggi 200-an. 200. Oke, berarti 200. Biasanya kalau sudah berpengalaman sehari itu berapa jam? Lagi tergantung ditawarinnya. Kalau freelance tergantung ditawarin sama kita tuh, kalau aku gitu nyebutnya
talent koordinatornya. Jadi kita yang suka nawarin jadwal gitu loh. Nah, tergantung akunya, kalau misalnya si hostnya itu ngedeketin aku gitu kayak lobby-lobbyan, ya Oh. udah dikasih banyak Oh, gitu. gitu. Iya, jadi gitu. Ini adalah ilmu networking ya. Betul, iya, Semakin relasi. kita punya Bener. kenalan, kemudian ajak asik gitu ya, nah itu semakin tinggi Iya, ya. karena aku pun juga kayak kan males ya nyari-nyari lagi ya, kayak Bener-bener. oh ya udah tahu dia bagus juga, ya udah oper aja nih banyak, jamnya pilih maunya berapa gitu, terserah dia bisa nyambil 10 jam ya ambil 10 jam gitu, 8 jam Waduh, gitu. tapi ada nggak yang Ada sih. 10 jam? Non-stop? Apalagi Waduh. kalau lagi payday, lagi gajian, twin date itu kita kan butuh banyak tuh biasanya. Berarti mulai dari tanggal 25 ke sana pasti pasnya banyak banget ya. Oke. Gitu. Apalagi kalau nanti sekarang kemarin 66, nanti 77 ya. Iya. Ntar 77 nanti lumayan nih. Saya daftar ya. Boleh. Kan nanti saya ngopi dulu di bawah ya. Oke, siap. Biar dipanggil terus. Kan udah MC ya, udah MC. jago nih. Amin amin, oke. Nah berarti memang perlu kemampuan portofolio, kemudian networking juga perlu ya, karena ya walaupun ini ya kita juga harus networking biar sebenarnya dari perspektif rekruter tuh kalau kita udah kenal, udah tahu karakter dan sebagainya, ya udah kita udah jelas gitu ya, Iya, seorang tuh nyari udah apa ini. lagi, ya Heeh. udah dia Daripada aja. yang lain belum tentu belum jelas. Karena sebenarnya host ini juga agak tricky ya. Kenapa tuh? Trikinya aku kan nyari freelance juga ya, itu banyak banget yang tiba-tiba cancel Hamin 2 jam gitu, kayak padahal udah dibilang gitu loh, kayak minimal cancel Hamin sehari ya, karena kita harus cari lagi kan penggantinya. Itu kadang tiba-tiba tiba-tiba sakit, tiba-tiba hujan, jadi kayak nah itu dia kenapa aku kadang 5 jam nonstop itu ngegantiin orang yang seharusnya orang lain, tapi karena tiba-tiba di-cut jadi aku nerus sampai panjang kayak Tapi kan kakak full time nih, tapi tetap dibayar sesuai yang freelance-nya atau gimana? Itu ini sih kadang ada itu sih masuknya bonus ya berarti kalau Oh, kayak maksudnya gitu. bonus. Oh, ya lumayan lah ya. Cuman kan capek ya, kayak aduh harusnya udah pulang nih jadi lanjut lagi nih gitu Oke. kan. Nah, itu berarti ada bonus nggak sih buat freelance? Kalau freelance enggak. Oh, nggak ada Kan ya? udah banyak tuh ya per Oh jam iya sih, bener sih ya. Udah Anggap per aja jam. sejam 200 lah ya yang proporsional. Atau 100 lah yang 100 sih masih hostnya, standar ya. 100 kali 5 jam udah 500 ya. 600 iya 600 sehari ya. iya. Itu satu tempat. Biasanya kan ada juga yang beberapa tempat Biasanya kan. banyak tempat, dan itu kan besoknya ntar dipanggil lagi. Biasanya apalagi kalau kayak payday twin date itu kayak kemarin tuh ada yang nyayur juga kan, maksudnya nyayur kayak Nyayur itu banyak apa tuh? banget, ngumpulin banyak banget dapat jadwal dari kita. Oh, Itu gitu. sehari Sebutnya dari istilah kita. itu nyayur. Nyayur iya. Oh, oke. Kita dari satu tempat di kita aja tuh kayak sehari udah kayak 1 juta gitu loh. Sejuta sehari. Oh, Wah, makanya. ini jangan di underestimate nih, teman-teman. Makanya soalnya tuh lumayan banget kan, karena itu butuh banyak kan, twin date, payday gitu, itu butuh Oke. banyak. Nah, terus banyaknya tuh laki-laki atau perempuan? eh Kebanyakan perempuan sama yang laki tapi gitu ya. Kalau saya. Nah tapi kalau yang laki tuh yang laki banget Oh, gitu laki ya. banget. Kayak saya gitu ya? Iya, susah agak sedikit sih kalau Sedikit untuk ya? host, susah dicarinya gitu. Teman-teman, untuk perempuan masih banyak ya peluangnya ya. Oke. Peluangnya masih gede. Iya, kalau buat yang laki-laki bisa ngomong juga lancar gitu ya, itu boleh banget juga tuh, karena butuh juga tuh pasti kayak jadi host live, karena masih sedikit gitu. Oke. Nah, terus kalau sekarang pindah ke yang karyawan yang ini ya, Pak, yang full time ya. Oh, full time. Nah, yang full time itu start from berapa sih sepengetahuannya gitu? Gajinya tuh biasanya? Ya itu mungkin sih harusnya UMR UMR, oke. sampai 6 juta, 6 juta, 7 5 juta, lah, berarti 6 juta lah. 6 jutaan lah standar ya. Itu yang pemula tuh. Enggak sih, aku kurang tahu ya, kalau gitu pasti sih harusnya nggak pemula ya, karena udah FTE pasti udah Oh. sebelumnya udah Oh, jadi tingkatnya pernah. tuh biasanya tuh dari freelance dulu, baru nanti Betul, jadi yang full time. iya. Oke. Nah terus abis itu biasanya tuh ada bonus-bonus. Nah ada juga temanku Bonusnya tuh per bulan atau gimana? iya biasanya dia per bulan. Berdasarkan apa tuh? Berdasarkan banyaknya kita live ataukah memang kita jualannya? Target. Jadi Target apa tuh? biasanya ada misalnya dari brand GMV-nya harus GMV itu apa tuh? Yang belum tahu nih. GMV tuh pendapatan. Oh, oke. Pendapatan. Misalnya GMV-nya tuh harus 100 juta ya gitu. Sebulan itu atau Sehari satu sesi misalnya. 1 juta? 100. 100 juta? Tapi kalau brand gede itu
Gampang. Achieve, iya, Widih. itu achieve gitu. Mbak pernah nyoba? Pernah. Berapa tuh? Apa, satu sesi? Heeh. Ya kayak misalnya yang fashion nih kemarin 66 itu, bisa sampai 300 300 satu juta. sesi ya, heeh, satu Satu sesi. sesi itu berarti dari Misal jam 2 jam, 3 jam. itu satu sesi. Iya, satu sesi. 300. Sedangkan sehari itu kan ada kadang 2 sesi atau kalau twin day 3 sesi gitu. 200, 200 juta, 300 juta gitu. Nah, itu dapat bonusnya berdasarkan persentase atau gimana? Ya itu kayak kalau kayak gitu biasanya senior yang Yang ngaturnya. ngitung, Ah, kayak gitu. dapat berapa dapat tapi lumayan. Range-nya berapa nih kalau anggaplah ya misalnya dapatnya seandainya 100 jutaan lah. Itu kurang lebih bonusnya dapat berapa tuh? Biasanya paling kalau kayak misalnya total ya, itu tuh misal bisa juga sebulan kayak dapat 9 juta gitu. Bonusnya doang? Enggak, Oh, pas semua gaji. total semuanya Gaji kayak sama gitu. bonus. Heeh, heeh. Oh, lumayan Itu ya. ya, makanya Gede ya. tergantung. Tapi kalau yang kayak gitu biasanya emang dikasih jadwalnya cukup banyak juga kayak gitu. Jadwal live dianya. Live-nya, Oke. jadi tergantung lah gitulah. Oh, berarti Sesuai ada dengan banyak penilaian ya. Bukan Iya. hanya dari chief dari penjualan, tapi ada juga dia ikutan Jamnya live-nya. banyak. Ini khusus full time ya. Yang freelance nggak dapet. Freelance kan udah dapet nih. Ada nggak sih yang sampai 2 digit gitu? Kurang tahu ya, tapi kayaknya temenku sih ada yang kalau yang freelance itu ada yang aku ngurusin pembayarannya itu 2 minggu kan kita pembayaran tuh per 2 minggu ya. Oke. 2 minggu aja tuh kayak 10 juta. Itu 2 minggu ya. Freelance doang? Freelance itu 2 Luar minggu. biasa. Iya Kenapa kakak dulu nggak freelance terus-terusan atau mending full time? Karena lebih aman gitu. Sebenarnya itu sudah menjadi ini ya, udah menjadi impian aku juga gitu loh. Cuman ya karena waktu yang di tempat itu jarang yang ngambil hostnya itu, ya aku bilang boleh pakai hijab. Oke. Jadi brandnya beberapa yang emang ngambilnya tuh kebanyakan yang nggak pakai hijab gitu. Ada apalagi kayak misalnya vitamin rambut ya pasti yang harus ada rambutnya kelihatan Iya, gitu gitu. Jadi ya kalau di yang itu kan ini aku di yang sebelumnya ya kerja di sebelumnya, jadi agak susah untuk yang pakai hijab, jadi kayak dan aku masih intern kan waktu itu, jadi ya udah. Kemudian kalau momen terberat waktu live itu apa sih? Nah, kalau momen terberat itu sebenarnya ya itu sih gimana cara kita kita kan karena kita host ya, kita yang ada di depan kamera, kita yang merepresentasikan brand itu gitu. Jadi gimana caranya kita tuh harus tetap ngebawa brand itu bagus, baik gitu. Entah itu misalnya kesalahan dari divisi lain, misalnya kayak yang tadi aku bilang. Dari ini ya Misalnya pihak gudang atau apa buat kirim mereka ya? yang nggak kirim-kirim atau ternyata mereka salah kirim ukuran atau apa, nah itu pasti yang dihujat host pasti gitu. Kayak gimana sih ini, atau mungkin mereka salah pilih ekspedisi, itu kan udah bukan urusan kita ya, tetap kita yang kena, pasti kita yang diomelin gitu kan. Nah itu balik lagi gimana kayak aku cara ngejelasinnya, iya kak kalau kayak gitu tiba-tiba dibatalin itu karena nggak lolos QC, kayak gimana dari yang menggebu-gebu tuh kita harus bikin mereka tuh kayak oh gitu ya Tenang. kak gitu. Jadi kalau Itu ada latihan dulu nggak dari sebelumnya atau cuman ya karena pengalaman aja? nah kalau di sini itu aku cari ini sendiri aja sih gimana, karena sebenarnya aku yang ngebriefing orang-orang lagi di orang yang lain, teman-teman aku yang lain. Jadi teman-teman aku iya taunya dari aku kayak kalau ada ini nanti bilang aja begini gitu, tapi kalau aku nggak, aku cari tahu sendiri aja gitu. Sombong banget nih. Ya cari tahu sendiri Oke, gitu. jadi memang momen terberatnya Fast Live itu dapat ini ya, komentar ya. Dapat komentar. Ada nggak sih komentar yang langsung ngejelek banget ke hati gitu? Iya ada aja sih, kayak misalnya kan itu banyak banget ya yang nonton tuh kayak 100 gitu kan, even kayak di bawah 100 juga dia pada banyak banget nih kalau di fashion ini kan yang komen tuh banyak. Aku tuh udah sengerap itu kan, aku tuh ngomong kayak cepet banget ya kan gitu, tapi sabar kan satu-satu di bawah. Nah ini orang yang di bawah terus pasti kayak ini gimana sih hostnya nggak ngebaca-baca gitu, replayan doang nih gitu kan, terus kayak ganti aja hostnya jangan pakai dia lagi gitu. Kayak sabar gitu kan, kayak sabar guys, sabar gitu sampai kayak dikatain nih hostnya gila ya apa gitu pernah gitu. Oh, tapi itu dibawa masukin ke hati nggak atau cuman ya udahlah gitu? Nah, ya udahlah aku ya udah aja.
paling kadang aku omelin kayak sabar aku gitu-gitu kayak gitu-gitu paling gitu-gitu aja nih banyak, makanya jangan di spam ya sayangku cintaku gitu-gitu. Oh, oke. Terus Kata-kata andalan nih. Berarti bener. sesuai audiens ya. Iya Oke, bener. kalau ke ibu-ibu moms gitu ya. Iya bener Nah, banget ya, apalagi kan ada beberapa brand yang ada nama panggilannya juga kan, ya ya gitu ada jadi nama kayak sapaan sendiri ya mm-mm, untuk mm-mm, customernya. mm-mm. Tapi kalau kita pikir-pikir gitu ya, kerjaan host live ini worth it nggak sih sebenarnya? Sebenarnya Kak, apalagi untuk era sekarang ya, masih sangat worth it sih. Mm-mm. Dan seperti yang kita tahu juga kan e-commerce tuh lagi membabi butanya gitu kan. Dan itu tuh bisa kita pakai buat kita sendiri. Kayak misalnya mungkin kita juga jualan di rumah gitu, Oh iya, affiliate affiliate sendiri sendiri aja. ya. Iya, dan itu soalnya temen aku juga banyak yang kayak gitu. Misal dia di kantornya ngambil brand apa, terus ntar di rumah dia affiliate lagi, kan udah tahu gitu, udah Oh setiap iya ya ini bener. kan. Dan apa ya, viewersnya juga udah tahu, oh ini kan host yang biasa brand ini gitu, jadi ya udah gitu, jadi itu bisa Oke. gitu nih. Oh, peluang kerja ke orang bisa, Betul, kita bikin bener. ciptakan pekerjaan Mm-mm. sendiri juga bisa. Oh, Apalagi ya. kan gampang ya sekarang live juga pakai HP juga Iya bisa ya. aja gitu kan. Sesimpel mungkin ya sekarang tuh ya. Heeh, Kalau dulu mm-mm. sih kalau live tuh kalau di TV-TV kan memang Iya harus ada kalau TV, kamera, iya harus ada iya, wah PC dan sebagainya. lighting apa Nah, gede-gede sebenarnya kan. itu sekarang mah standar aja yang penting ngomong langsung bisa Iya, dijelasin gitu ya. mm-mm. Oke. Kalau di rumah kita sendiri kan nggak ada yang iniin brandnya, nggak ada yang apa namanya ngoreksi kita ya. Kalau kantor iya jelas tetap harus ada. Ada SOP-nya lah ya. Iya, Ah, ini heeh. kemarin bilang saja salah nih harusnya Heeh, gini heeh. ya. Ini kurang terang nih, lightingnya ganti yang 200 yang apa gitu-gitu kan. Ah, Ini oke. ada ininya juga. Kegiatan apa namanya selama live gitu ya, Mm-mm, mm-mm. itu tuh sebenarnya eh, capek nggak sih sebenarnya kalau kita 10 jam terus-terusan tapi biar kelihatan tetap powerful gitu, itu tuh gimana sih? Awal-awal aku agak susah ngebagi energi ya. Mm-mm. Biasanya tuh aku kayak kalau 4 jam, itu 2 jam pertama pasti kayak wah Nah, wah wah wah, semangat. oh 2 jamnya udah capek gitu kan. Nah itu ya udah caranya ya ya dari awal jangan terlalu di push semua gitu. Jadi harus dibagi-bagi sampai ya semuanya ya ini apa namanya selesai gitu. Terus ya kalau paling ini sih aset suara ya yang harus Ah, dijaga. Kalau udah tahu mau straight 5 jam, 4 jam itu ya jangan makan gorengan gitu-gitu sih. oh, Karena itu bisa habis, bener-bener bisa habis suara tiba-tiba di tengah gitu kan kayak nggak enak banget gitu. ada pernah ngalamin gitu kan? Pernah, itu kayak misalnya lagi awal-awal tuh aku sampai hilang, bener-bener hilang suaranya. Pas live? Iya, hilang terus jadi kayak ya udah, tapi tetap ngomong, tapi ya udah gitu kecil gitu suara. Jadi digedein dari ininya aja gitu sih paling. Waduh, luar biasa ya. Makanya. Jadi ketika live tuh kita harus persiapan juga ya, masalah Mhm, kesehatan ya. mhm, mhm, Oh, nggak bener. boleh makan gorengan sama sambal. Itu juga, terus Oh, minum air hangat. oke, ini perawatannya apa aja sih? Asik. Perawatannya apa aja? Kalau untuk host live itu make up atau suara juga Oh, atau itu gimana? dia juga, make up tuh sebenarnya lebih ke biar rapih aja ya, kan pasti Hmm, kalau kalau berantakan juga orang nontonnya juga males gitu ya. kan. Kayak ya, biar rapi, terus, ya itu kalau udah tahu agak seret mungkin bisa minum jahe atau air Mm-mm. hangat lah, paling minimal banget air hangat. Terus, vitamin, karena kan Mm-mm. itu kan kita Vitamin apa? ya vitamin C, vitamin yang biar Kalau saya vitamin D, oh iya, duit. aduh, mau juga tuh. Oke, nah itu Gitu sih paling. berarti memang kesehatan fisik juga Betul. harus diperhatikan, kesehatan mental juga harus ya. Nah ini kalau untuk menjadi seorang host live itu perlu skill apa aja sih? Pastinya kalau misalnya yang masih malu-malu gitu ya di depan kamera ngomong itu latihan dulu sih, latihan. Kalau aku dulu, kan sebenarnya aku pun juga emang dari awal udah seneng ngomong ya. Oh, tahu. Heeh, oh iya, aku jadi kayak waktu aku di kampus tuh udah sering-sering kayak jadi MC gitu-gitu. Jadi kayak Oke. ya udah gitu kan. Nah, kalau misalnya enggak ya mungkin bisa kayak ngomong sama diri sendiri di depan cermin gitu-gitu. Pokoknya kayak sampai Kayak orang sejam gila gitu. dong ngomong Iya, dong. iya. Dia monolog sendiri Oh gitu iya. kan. Kan Nah, itu kakak itu harus latihan berani. berapa kali tuh di depan kamera itu? Di depan cermin gitu. Kaca. Aku awal-awal sih yang pas aku intern, Oh, itu kan aku juga deg-degan tuh kayak, "Aduh gimana ya ngomong tuh sampai 2 jam takut nggak bisa," gitu. Oh ya udah aku latihan aja di, cermin kayak, berapa menit? eee,
kayak sejam deh. Oh, sejam ngomong. Aku ngomong sendiri juga. Ngomong apa tuh? Karena ya udah ngomong aja misalnya review-review apa gitu. Aku iya guys gini-gini. Oh, latihan gitu ya. Iya, latihan biasa gitu. Oke, ini berarti tips yang bisa teman lakukan adalah ngomong depan cermin Betul. selama ya bagusnya sejam ya. 30 menitan juga 30 udah. menit kayak. Itu kalau kita udah sering kayak gitu, udah otomatis dijejelin brand baru tiba-tiba udah bisa aja gitu. Udah pasti karena udah sering kan. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita tahu poinnya doang ya. Benar, itu dia. Nah, terus itu kan belajar ngomong. Terus ada lagi nggak hal yang kita harus pelajari gitu? Itu dia pelajarin si produknya itu sih. Jadi kita harus tahu yaitu kayak yang aku bilang paling nggak sehari sebelum itu kita harus cari tahu. Aku bahkan tuh waktu laptop, aku kan pernah pegang laptop ya, itu aku bikin satu sheet sendiri karena aku bener-bener aku awam banget kan sama laptop kan. Jadi aku satu-satu per tipe itu, mana aku brandnya banyak banget lagi kan, brand laptopnya tipenya banyak lagi tuh kan. Terus ya udah aku bikin satu sheet contekan buat aku sendiri di sheets. Terus aku semuanya pokoknya aku dari prosesor, penyimpanan apa, terus kayak RAM-nya bisa ditambahin nggak, apa bisa disolder atau enggak gitu-gitulah. Pokoknya itu aku ketik semuanya, aku jadiin satu buku catatan. Terus ya udah kalau ada yang itu ya tinggal kita ketik lagi yang kemarin kita udah cari gitu. Jadi Tapi pas live itu bisa bisa kan laptop ada ininya juga, itu jadi pajangan gitu, emang jadi pajangan Oh, ya. ada pajangan. Tapi kita bisa nyontek juga ya. Bisa nggak apa-apa nyontek juga Oke. gitu. Sambil kita memberikan jawaban, sambil kita juga Iya, sing nah dulu ya. itu juga kita harus sambil ngomong, bentar ya kak, ini kalau gini-gini, tapi kita sambil ngetik nyari gitu. Alibinya ya. Iya. Berarti harus jago alibi juga ya. Tuh, iya dong, kan gimmick terus ya, kita harus gimmick. Oke. Terus skill apa lagi? Kan ngomong tadi udah oke. Ya. Kemudian mempelajari produk juga harus sudah bisa. Kemudian ngeles ya. Iya, maksudnya. Ada lagi nggak skill apa lagi gitu? Itu yang paling penting. Yang penting pede aja sih kita. Pede. Kayak misalnya ada yang ngasih minta saran, kak, mending warna merah apa biru? Jangan kita nggak tahu sih, jangan ngomong kayak gitu. Itu Nah, kan gimana tuh kita jawabannya? kan apa namanya audiens kan minta saran kita ya. Ya menurut kamu aja cakepnya yang merah apa biru gitu. Tinggal bilang aja, kalau menurut aku sih lebih lucuan yang merah ya, dia lebih berani, lebih ini gitu aja. Wah. Asal ngomong gitu. Terus dibilang, dan juga misalnya bisa dilihat merah tuh best seller banget. Jadi orang-orang juga seringnya ambil merah. Kamu udah ambil merah aja cocok gitu. Jangan ngomong nggak tahu, setelah kamu lah mau ngambil yang apa gitu. Jangan kan nanya ke kita ya gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin kasih jawaban dari penonton. Itu udah pasti kalau kita kasih jawaban itu udah pasti mereka akan check out juga. Peluangnya lebih gede daripada yang kayak bagus sih yang mana aja gitu kan. Jadi lebih nggak ini juga. Oke, jadi saya bisa kita simpulkan nih teman-teman, untuk menjadi host live itu teman-teman harus jago improvisasi ya. Karena ketika ada produk yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita harus jago ngeles lah ya. Betul. Itu kan improvisasi. Kemudian jago ngomong, public speaking, sama pengetahuan tentang produk ya. Itu Betul. 3 hal yang paling penting menurut kakak ya. Benar Oke, nah ini teman-teman silahkan dipelajari. Dan kalau teman-teman pengen info lebih lanjut, sebenarnya nanti bisa tonton terus podcast cerita Otka. Nanti kan ada di YouTube kanal Otka terkait dengan hard skill dan soft skill yang bisa teman-teman latih untuk kayak public speaking dan lain-lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Kak. Itu kan kakak tuh 2 jam, 3 jam nonstop. Kalau kita nggak ada viewernya tuh ngapain aja gitu? Nyepil aja terus. Nyepil terus? Terus nggak boleh kayak ini kalau di aku ya, karena soalnya ya jelek juga kalau misalnya kita ada kayak bengongnya sampai lama, sampai semenit 2 menit aja, itu kayak ya ngapain, makin kagak ada yang nonton gitu kan. Jadi ya udah nyepil aja terus. Paling aku kalau kayak kepotong napas gitu. Napas sih serius, napas atau minum gitu. Nah untungnya kalau di aku masih boleh minum. Ada juga brand yang nggak boleh kelihatan minum di depan gitu, nggak boleh. Terus Jadi harus kayak gimana? gantiin dulu sama operatornya, terus kita keluar minum dulu, terus baru Operatornya ngapain ngomong lagi? ngomong ya kayak ya gitu-gitu aja gitu, tapi kan sebentar gitu, terus kayak switch lagi gitu. Untuk bisa orang itu, kita tuh wah ini hostnya bagus banget nih gitu. Kita terus ngapain sih biasanya kalau dari pengalaman kakak gitu, biar viewernya ada juga viewer banyak tapi engagementnya, komennya dikit kan. Bener. Nah itu gimana kalau kakak itu biar orang itu mau kepo gitu atau banyak nanya gitu?
Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya balik lagi, kuncinya adalah hafal product knowledge. Kalau kita udah hafal product knowledge, mau di pertanyaan gimana pun gitu kan, itu udah pasti kita bisa jawab. Yang tadi aku bilang kalau misalnya kita bisa solve problemnya si viewers, itu udah pasti viewers tuh Mm-mm. bakal beli. Dan itu akhirnya yang bikin nggak cuman banyak viewersnya doang, tapi penjualannya juga ningkat. Dan bikin viewers tuh stay lama karena dia pengen tanya kalau yang ini kak bedanya yang ini sini apa gitu, kalau aku ambil yang ini jadinya begini nggak, kalau gini-gini itu banyak tuh. Tapi itu oke juga, maksudnya jadi itu kan di dashboard itu kan ada juga kayak durasi penonton gitu, durasi Betul. penonton berapa ini gitu. Nah itu kelihatan tuh. Aku juga sebenarnya kalau kita Kalau kita, ya kalau kita analisis dari kan kita juga aku juga kalau pas jadi talent coordinator itu nganalisis si hostnya performa sendiri ya, mm-mm. performa host itu sendiri. Nah itu kan kelihatan juga tuh kalau misalnya hostnya diem, hostnya males gitu, itu tuh pasti durasi menontonnya itu tuh viewersnya kecil di bawah 1 menit gitu. Jadi kalau udah pasti kalau 30 detik itu mah ke scroll gitu loh, jadi kayak Ah, heeh, iya. nah itu tuh dilihat dari itunya juga. Biasanya kalau udah 2 menit, 5 menit itu per satu orang nonton 5 menit, ya itu berarti hostnya kerja gitu, beneran diajak ngomong gitu-gitu. Oh, jadi memang kita harus benar-benar paham produk. Jadi kalaupun nggak ada Mm-mm. pertanyaan, ya kita nge-spill-spill aja. Betul, heeh, itu Nge-spill apa? Oh, sih. ini ada yang penting nih, ini yang Mm-mm, bagus loh, mm-mm. ini yang baru Itu gitu ya. soalnya itu bisa juga dari yang aku bilang, dari produk yang top selling banyak yang diklik gitu, CTR-nya banyak diklik, itu tuh bisa ngambil istilahnya kalau misalnya dari FYP gitu ya, dari Mhm. FYP ntar jadi oh iya nge-stay gitu, jadi yang tadinya nggak mau beli jadi oh boleh juga nih gitu, karena kita lagi spill tadi gitu, sekalian kasih tahu oh kita lagi promonya ini loh gitu. Ya, apalagi kalau saya kan misalnya udah nyari produk apa, gitu. Terus Hmm. ada live, saya mending lihat langsung, sorry. Saya mending langsung lihat live-nya, langsung Iya. nanya. Iya. Bener, tapi emang kayak, iya bener harus EV ya, ketika kita cari Hmm. produknya, terus ada, oh saya pengen beli ini, kan Hmm. banyak tuh, biasanya Hmm. 10.000 Hmm. lebih gitu kan. Hmm. Nah, ketika saya klik, nah biasanya suka ada muncul kan, Kecil misalnya ada ini. Hmm. apa, ini live gitu kan. Hmm. Wah, langsung tanya, bener Hmm. sih. Hmm. Jadi memang bener produk-produk yang penjualnya tinggi itu bisa Mm-mm, mempengaruhi ya, betul bisa nge-engage engage untuk viewers. viewer baru ya? Mm-mm, Oh, oke. betul gitu. Menarik nih teman-teman ya, lumayan. Nah, tapi di Mm-mm. sisi lain jamnya tidak bisa terprediksi atau masih bisa Betul. terprediksi sih? Kalau jam sendiri sebenarnya udah dibikin sih, udah dijadwalin, kayak misalnya sekarang udah ada jadwal kayak sebulan ke depan gitu tuh udah dibikin gitu Mhm. kan. Tapi kadang kan kayak misalnya dari brand, kita mau balik lagi, kita dari brand ya, gimana brand maunya apa ya udah ikutin. Nah, kadang dari brand kalau misalnya menurut mereka oh ini masih bisa nih di push lagi, tambahin lagi deh 2 jam, tambahin lagi deh Per hari gitu. berapa jam, nah itu ya jadinya mendadak kalau kayak gitu gitu. Sering atau kadang-kadang? Kalau pertambahan jam gitu kadang-kadang sih, cuman kayak kan banyak brandnya ya, ada juga beberapa yang cukup sering kayak tiba-tiba tambah jam gitu-gitu. Jadi ya paling kalau kayak gitu ya itu dia gunanya list bank host tadi, itu dia buat yang buat nambah-nambahin gitu. Oke, ini terakhir nih. Kan tadi sudah jelas ya kalau bahwa ada brand, Hmm? kemudian kita akan dipanggil terus. Hmm? Ya, gimana caranya biar kita itu ngena di brand dan audiens gitu. Pasti ketika audiensnya banyak, pasti brand bakal terus-terusan milih kita kan. Hmm? Nah, itu tips dan triknya gimana sih, Kak? Ya itu kita pertama sih harus ya jangan diem, kita harus ngomong terus, dan kita ya itu tadi yang aku bilang juga harus tahu product knowledge, jadi kita tetap nyepil dengan yang kayak gitu. Pas kita lagi ngobrol pas kita lagi nge-live terus si brandnya itu masuk kan, jadi oh iya nih yang ini tuh kerja terus, dan kayak oh yang Oh, ada ini yang mantau juga biasanya langsung dari brand. biasanya ada dari brand juga langsung Oke. ini, makanya kadang juga kayak tolong ya nanti hostnya yang ini yang pas jam segini lebih semangat lagi, kayak gitu-gitu ada juga gitu, makanya Oke. itu harus diiniin juga gitu. Nah itu jadi ya inti dari semua inti adalah kita tetap ngomong dan tahu lah produk knowledge gitu, jangan jangan sampai kita diem lama terus atau kayak diulang-ulang ayo boleh beli gitu, kayak 2 menit 3 menit itu kayak losing time banget gitu. Oke, ini terakhir nih Kak Andi nih. Pesan Kakak untuk teman-teman yang baru lulus SMA ataupun baru masuk kuliah ataupun yang baru lulus
S1, kira-kira gimana sih pesannya biar orang-orang itu bisa ambil peluang di bidang host Oke. live ini? Ya, mungkin buat teman-teman yang lagi cari side job juga gitu ya. Jadi host live streaming itu sebenarnya adalah a good idea, pilihan yang bagus banget buat kalian semua untuk pertimbangin. Terus kalau kalian emang pengen cari tahu host live gitu ya, dari mana dapat infonya, yaitu kalian bisa ya pertama pasti relasi, atau enggak yang kedua kalian bisa dari LinkedIn, karena itu pasti kalau recruiter itu tuh pasti nyarinya tuh dari LinkedIn juga gitu. Bisa dibubuhin aja di description kalian tuh host live streaming gitu, karena kita sendiri rekruternya itu nyarinya kalau untuk freelance pasti ngetiknya dari itu kata kunci host live streaming, Ya, terus kayak ya udah cari aja gitu di LinkedIn kayak gitu. Jadi bisa jadi peluang juga. itu ya pesan dari Kak Andin. Silahkan teman-teman praktikan dan mudah-mudahan kalau yang saat ini masih bingung mencari pekerjaan, ini mungkin bisa jadi salah satu batu loncatan untuk teman-teman bisa berkarir. Bahkan bagusnya sih sebenarnya bisa jadi konten kreatornya atau affiliate-nya ya. Bener, iya Gitu itu ya. dia. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton cerita Otka dan jangan lupa untuk share dan komen video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kalau ada teman-teman misalnya Kak, saya pengen angkat dong ceritanya beliau misalnya gitu ya, yang ingin teman-teman dengarkan ceritanya boleh ketik di kolom komentar gitu ya. Oke, saya Kang Man pamit undur diri sampai jumpa di cerita Otka selanjutnya. Bye bye.